Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Wahdi Nansal, NIM 20030150107, kelas PJKRD. Kali ini saya akan menjelaskan PPT saya dengan mata kuliah belajar motorik. Teori belajar merupakan teori dalam psikologi, pendidikan dan kemampuan mempengaruhi cara peserta didik untuk menyerap ilmu. Teori ini memberikan sejumlah aspek mulai dari guru, peserta didik, metode, media, strategi, dan lainnya. Lansir KBBI, belajar artinya memperoleh kepandaian atau suatu ilmu. Sedangkan teori belajar adalah upaya untuk menjelaskan gambaran suatu proses belajar. Teori ini bertujuan untuk memaparkan hubungan antara kegiatan siswa dengan proses fisiologi atau fenomena yang terjadi dalam diri siswa. Terdapat beberapa jenis teori belajar yang bisa diterapkan dalam bidang akademis. Masing-masing teori menyimpan prinsip tersendiri. Teori behavioralistik melansir jurnal Teori Belajar dan Pembelajaran oleh Omar Abdurrahman dan Radir Khomatir Rusli. Teori behavioralistik menekankan pada perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori belajar ini, orang yang menguasai stimulus respon sebanyak-banyaknya adalah orang yang pandai dan berhasil dalam belajar. Pembentukan stimulus respons dapat dilakukan dengan ulangan-ulangan. Teori yang dianut sejumlah ilmuwan seperti Gage dan Berliner ini menyatakan bahwa sebuah pengalaman mampu mengubah tingkah laku, kebiasaan atau proses berpikir seseorang sebagai hasil proses belajar dari pengalaman itu sendiri. Untuk mengaplikasikan teori ini, seorang guru perlu melakukan beberapa proses, seperti memberikan dorongan supaya muridnya dapat merasakan rasa ingin tahu, melakukan stimulus guna memperoleh respons siswa, dan melakukan penguatan atau reinforcement, pengulangan stimulus dalam bentuk berbeda. Teori behavioralistik dinilai terlalu fokus pada pendidik. Jadi, tantangannya guru adalah harus lebih kreatif dalam menyampaikan sesuatu materi agar siswa tidak bosan. Teori humanistik. Teori ini menekankan studi tentang seseorang secara utuh. Teori humanistik juga berupaya mengalami perilaku belajar dari sudut pandang perilaku, bukan dari sudut pandang pengamatan. Menurut teori ini, proses belajar dinilai sukses jika pelajar dapat memahami lingkungan, diri sendiri, dan mengembangkan potensi. Teori belajar humanistik yang berkembang dari teori behavioristik. Tokoh dari teori humanis adalah Carl Rogers dan Abraham Maslow. Dilihat dari definisinya, teori humanis adalah metode pembelajaran dan fokus pada peserta didik guna mengembangkan potensinya. Ada beberapa faktor yang mendukung teori humanis, yaitu peran kognitif, pemahaman seseorang tentang ilmu pengetahuan, dan peran efektif faktor mental dan membentuk individu. Dengan mengaplikasikan teori humanis, siswa akan merasa senang selama proses belajar dan bisa menguasai materi dengan gampang. Teori kognitivisme memandang proses belajar sebagai peristiwa mental tingkat tinggi yang membentuk ketika siswa berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Peserta ini mengarahkan siswa untuk mencerna pengetahuan baru yang berkaitan dengan pengetahuan lama yang terdapat dalam struktur kognitif. Teori kognitif mulai berkembang pada abad ke-20-an. Secara sederhana, teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari proses belajar, seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Teori konstruktivisme. Teori ini mengutamakan peran dari peserta didik, di mana peserta akan berperan aktif
untuk menemukan pengetahuan baru. Kemudian pengetahuan tersebut dapat dialami sesuai dengan pengalaman dan bahasa sendiri. Ada juga yang menggambarkan bahwa teori belajar kognitif itu ibarat komputer. Proses awalnya dimulai dengan input data, kemudian mengolahnya hingga mendapat hasil akhir. Beberapa tokoh yang berperan mengembangkan teori ini adalah Jean Piaget, Brunner, dan Ausubel. Dalam proses belajar mengajar di sekolah, contoh penerapan teori kognitif adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang bagi mereka yang saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Dalam praktiknya, siswa akan diberi ruang untuk membuat ide atau gagasan menggunakan bahasanya sendiri. Dampaknya, lewat penjelasan yang familiar, orang lain yang diharapkan mampu menerima ide yang disampaikan dan merangsang imajinasinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.